adalah penentu masa depan kota Surabaya 5 tahun ke depan. Ada mungkin permasalahan masalah data, ya, data kependudukan. Besok katanya akan Mendagri, Pak Mendagri akan mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala distrik. Ya, itu. Terus kemudian saya rasa di Surabaya itu karena untuk protokol sudah disiapkan untuk misalkan takut takut nyoblosnya itu menggunakan itu, nah bisa menggunakan ballpoint misalkan kayak gitu ya. Iya. Bawa sendiri, Bu, Bawa sendiri. soal survei kepuasan 90% dari SNSC itu tanggapannya. Aku itu gak ngurusin survei. Aku urusanku ku nyambut gawe, ya. Ya, kan gak iso terus aku ngomong kok ngomong iku ono sing loro 97% iku ono sing loro. Apa misalkan gak kopen, nah jadi repot aku dadinan kan. Wis ndak wis aku nyambut gawe. Wis tahun 2021 Kemendikbud sudah menginstruksikan sekolah tatap muka. Surabaya itu gimana, Bu? insya Allah nanti awal Desember kita yang SMP. Nanti awal Januari kita yang SD. Sekarang ini gurunya sudah masuk menyiapkan protokol untuk kesehatan. Yeah. Jadi nanti kalau ini sudah siap, kita siapkan, nanti ada tim yang akan melihat sekolah-sekolah kesiapan sekolah itu. Kalau sudah siap, maka awal Desember kita SMP dulu yang kita buka. Bu, itu Nah, disif atau fisik, cuman kan protokol kesehatan tetap 50%. Jadi nanti mungkin hari ini masuk, dia hari ini libur gitu. Karena protokolnya tetap 50%. Saya juga belum berani ngelepas seperti semula, belum. Ya, karena kita juga masih pakai masker, kita masih pakai protokol nanti untuk persiapan cuci tangan dan sebagainya, begitu. Bu, apa ada rapid atau tes untuk siswa? Ya, Siswa? ini gurunya sudah mulai dan alhamdulillah tidak ada yang kemarin positif tapi sudah negatif. Nah, ini nanti siswa juga kita cicil seperti itu. Gitu ya. Jadi mungkin mulai minggu depan itu akan kita mulai swab. Bu, untuk SD sendiri apa ada pengawasan lagi, Bu? Kalau kan masih Iya, makanya nanti kan kita lihat, kita evaluasi kan 1 bulan untuk SMP itu. Kalau dirasa itu sudah kita firm untuk kita bisa melangkah ke SD, maka kita akan melangkah ke SD. Karena sebetulnya kalau dari data itu sekarang pasien kita per kemarin itu 47, yang diopname 21, yang rawat di AHA, kalau nggak AHA kalau salah 20 berapa ya. Terus di rumah sakit lapangan 4, di rumah sakit Asrama Haji, di rumah sakit yang rawat jalan di rumah 4 orang, semua 47. Jadi dan kita lakukan tracing terus, artinya sebetulnya kita lakukan testing terus, jadi kita swab gitu. Artinya ya teman-teman bisa melihat ya kan dari data itu. Apa? Di daerah lain kan sudah kembali lagi daerah kayak Magelang atau beberapa daerah. Surabaya sendiri antisipasi. Ya itu tadi kita lakukan tracing dan testing. Kemarin kan kita lakukan yang perbatasan kota, warga yang perbatasan kota, oke. Udah selesai. Sekarang kita lakukan lagi tes di hotel, pegawai hotel dan SPG, di mall dan pertokoan. Kita lakukan gitu, nanti industri. Seperti itu. Jadi kita lakukan terus testing. Jadi artinya 37 itu hasil testing, maksudnya ya memang ada yang sendiri kerasa sakit gitu. Tapi sebagian besar kemarin dari luar kota, dia pergi kemana gitu. Itu hasil tracingnya loh, aku baca laporannya. Tapi kita kan testing kita ribuan, 1 hari 3.000. Teman-teman bisa bayangin ya kan? Saya bukan menengahin nunggu pasien loh, aku melakukan testing juga gitu. Jadi kalau di mall itu misalkan lebih dari 100 kita datang. Tapi kalau kurang dari itu mereka datang. Kayak gitu. Kita lakukan
testing terus, ngerti ya maksudku? Jadi kita bukan berhenti. Kita bukan berhenti lakukan testingnya itu. Nanti ini akhir bulan ini kita harus lakukan KPPS, swab KPPS 34.000 berapa. Ya, karena saya juga nggak pingin terlalu lama gitu. Kalau terlalu lama kan kita nggak tahu positioningnya, ya kan? Seperti itu. Itu juga masuk wilayahnya Pemkot. Apa? Nggak, kemarin KPU minta. Oh, KPU. Nggak masalah lah. Toh itu ya warga Surabaya, kenapa sih? Toh itu juga keamanan untuk keamanan orang lain. Ora apa-apa lah. Ya. Nanti kan kalau mereka safe, orang datang juga safe kan, mereka juga nggak ragu untuk menyoblos. Ya, kalau mereka ragu, takut gimana? Oke, wes apa nih? Ada tanggapan UMK penetapan UMK sudah dilakukan Surabaya 4,3. Pengaruh nggak kondisi ekonomi Surabaya? Nanti kita evaluasi, kan itu ada evaluasinya ya. Kita akan lihat evaluasi hasil perjalanan waktu itu. Tapi yang jelas teman-teman dari SPSI dan sebagainya, saya sudah tahu apa anunya mereka. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kondusifnya kota ini. Ya, karena kadang itu masalah UMK itu antar sana, di kota sana, kemudian jadi ribut. Nah, nanti kita lihat lah, kita akan lihat dengan perjalanan waktu biasanya ada evaluasi. Begitu ya. Saya berharap seluruh warga kota Surabaya untuk mencoblos pada tanggal 9 Desember. Di KPU undangannya sudah ada jamnya. Jadi dan sudah dibatasi dan protokol kesehatan diterapkan dengan baik. Kemudian alat-alat itu juga nanti akan diberikan. Kalau ragu, kalau mempunyai sarung tangan sendiri, dipakai sendiri dari rumah. Masker wajib. Kemudian yang berikutnya adalah alat untuk mencoblos. KPU menyampaikan boleh pakai ballpoint sendiri. Jadi karena itu silakan kalau memang mau bawa ballpoint sendiri. Tapi sebetulnya kita juga sudah punya sarung tangan nanti yang diberikan saat di KPPS. Jadi saya berharap seluruh warga kota Surabaya untuk melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember. Kenapa? Karena itu akan menentukan bagaimana Surabaya ke depan, 5 tahun ke depan. Kalau sampai golput maka warga Surabaya juga akan rugi. Jadi jangan golput. Ayo datang ke TPS. Kami juga di pemerintah kota terus melakukan tracing untuk pengamanan penyakit ini. Jadi nggak usah ragu. Mari kita semua datang ke TPS. Kalau kita bisa pergi ke tempat lain, nggak apa-apa. Kenapa kita harus takut kalau kita ke TPS? Karena saya ingin menyampaikan, ini adalah penentu masa depan kota Surabaya 5 tahun ke depan.